Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang transformasi. Nah, transformasi ini dibagi menjadi 4 bagian. Ada refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai refleksi. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya yaitu: pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bentuk aslinya. Kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Jadi di sini ada contoh gambarnya dari pencerminan atau refleksi. Ada seorang wanita yang sedang bercermin. Nah, nanti bayangan dari wanita ini, maka bentuk dan ukurannya akan sama dengan aslinya. Lalu, jarak bayangan ke cermin itu sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Jadi bayangan sepatu ke cermin akan sama dengan sepatu aslinya ke cermin untuk jaraknya. Dan yang ketiga, bayangan ini akan berhadapan dengan bentuk aslinya. Yang pertama di sini ada refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X itu maksudnya misalkan pencerminan titik koordinat P, X, Y terhadap sumbu X, maka titik koordinat bayangannya ada di P aksen X, min Y. Jadi nanti misalkan ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu adalah P aksen. Jadi kalau P aksen itu artinya bayangan ya, menjadi X, min Y. Yang tadinya X, Y menjadi X, min Y. Jadi diubah Y-nya ditambah minus. Nah, di sini ada titik A, yaitu A 3,2 direfleksikan terhadap sumbu X. Sumbu X, maka nanti hasilnya itu X, min Y. X-nya kan 3, Y-nya 2. Direfleksikan menjadi X, min Y. Nah, X-nya kan tadi 3 ya, berarti di sini tetap 3. Nah, tadinya di sini Y-nya 2 karena direfleksikan menjadi min Y. Nah, di sini jadinya min 2. Hasilnya A aksen itu 3, minus 2 gitu. Lanjut lagi refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y, nanti titik bayangannya menjadi min X, Y. Nah, di sini ada titik A, min 2,3. Jadi X-nya min 2, Y-nya 3. Direfleksikan terhadap sumbu Y, maka jadi min X, Y. Min X, Y. Nah, tadinya kan X-nya min 2. Karena di sini min X, jadi hasilnya positif. Lalu Y di sini tetap Y, jadi 3 tetap 3 seperti itu. Yang ketiga, refleksi terhadap titik asal 0,0 atau yang biasa disebut titik pusat. Nah, titik asal ini adalah titik pusat ya, harus diingat. Di sini contohnya itu A minus 2,4, B minus 2,1 dan dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Jadi nanti kalau titik koordinatnya misalkan P, X, Y dicerminkan terhadap titik 0,0, maka aksennya bayangannya menjadi min X, min Y. Jadi tadinya di sini ada titik A nih, titik A minus 2,4, berarti X-nya min 2, Y-nya 4. Dicerminkan terhadap titik pusat, titik asal, menjadi min X, min Y. Nah, min X, min Y, A aksennya. Nah, tadinya di sini min 2. Karena min X menjadi 2. Di sini Y itu 4. Karena min Y jadi min 4. Nah, A aksennya jadi 2, minus 4. Gitu juga yang B. B-nya itu di sini X-nya minus 2, Y-nya 1. Direfleksikan terhadap titik pusat, maka menjadi B aksen min X, min Y. Nah, di sini X-nya minus 2 karena direfleksikan menjadi minus X. Di sini 2-nya jadi positif. Lalu Y-nya 1 direfleksikan menjadi min Y. Jadi
min 1. Jadi B-nya itu, B aksennya itu atau bayangannya dari B itu 2, minus 1. Lanjut ke yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jika direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka koordinat bayangannya, titik bayangannya itu Y sama dengan X. Jadi kebalikannya ya. Tadinya X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X, menjadi bayangannya Y, X. Jadi kebalikannya. X, Y jadi Y, X. Nah, di sini ada garis Y sama dengan X. Di sini juga ada titik. Yang pertama titiknya 1, min 2 direfleksikan menjadi Y, X. Berarti kebalikannya. Tadinya 1, minus 2 jadi minus 2, 1. Terus yang B di sini X-nya 3, Y-nya minus 2 direfleksikan, maka kebalikannya menjadi Y, X. Tadinya 3, minus 2 jadi minus 2, 3. C di sini X-nya 3, Y-nya minus 4 direfleksikan menjadi Y, X. Kebalikannya, yang tadinya 3, minus 4 jadi minus 4, 3. Yang kedua adalah translasi. Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Jadi misalkan di gambar di sini ada anak kecil yang mendorong meja. Nah, jadi tadinya dia ada di posisi ini dan didorong ke depan, maka posisinya pindah ke sini. Jadi translasi itu bergantung pada jarak dan arah. Nah, dari jarak sini ke sini itu berapa dan arahnya itu kemana? Kalau dirumuskan di sini ada titik, misalkan titik P, X, Y ditranslasikan terhadap A, B. Nanti P aksen atau P bayangannya itu, rumusnya, mencarinya itu X ditambah A, Y ditambah B. Nah, A adalah pergeseran untuk sumbu X. Jika positif, maka bergeser ke kanan. Jika negatif, maka bergeser ke kiri. B adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jika positif, maka bergeser ke atas, dan jika negatif, maka bergeser ke bawah. Di sini ada contoh. Ada segitiga J, K, dan L. Lalu, translasikan segitiga di bawah ini sejauh 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Nah, kalau nggak pakai rumus, berarti caranya, misalkan titik J ditranslasikan atau digeser 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Berarti 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3 ke kanan. Lalu 4 satuan ke bawah, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ada di sini J-nya, titik J-nya ada di sini. J aksen atau J bayangannya. Lalu titik K, 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3. Ada di sini. Lanjut lagi 4 satuan ke bawah, 1, 2, 3, 4. Nah, ada di sini titik K bayangannya. Yang terakhir titik L, 1, 2, 3 ke kanan, lalu 4 ke bawah, 1, 2, 3, 4. Nah, ada di sini. Jadi translasinya nanti adalah segitiga yang merah ini. Tuh. Atau bisa juga menggunakan rumus. Di sini ada rumusnya, yaitu yang tadi titik P, X, Y ditranslasikan terhadap A, B, jadinya P aksen X tambah A, Y ditambah B. Nah, jadi di sini kan titik J itu min 1,3 ditranslasikan terhadap 3, minus 4. Kan tadi 3 satuan ke kanan berarti 3 positif.
kanan itu positif untuk sumbu X, dan 4 satuan ke bawah. Berarti sumbu Y karena ke bawah itu negatif, jadi minus 4. Tuh. Nah, kita masukin di sini X-nya itu di sini minus 1 ditambah 3. 3 itu A-nya. A-nya itu 3 kan? Di sini A-nya itu 3. A-nya 3. Koma Y. Y-nya di sini 3. Jadi 3 ditambah B. B-nya minus 4. Jadi 3 ditambah minus 4. Hasilnya C aksen itu 2, minus 1. Lanjut yang titik K. Berarti K itu minus 1,1 terhadap translasi terhadap titik A, B-nya 3, minus 4. Jadi di sini X-nya itu minus 1. X-nya minus 1, lalu A-nya itu berarti 3. Nah, A-nya 3 ditambah 3, lalu Y. Y-nya itu 1, berarti di sini 1. Tambah B. B-nya itu minus 4, berarti ditambah minus 4. Hasilnya K aksen sama dengan 2, minus 2. Yang terakhir L. L itu minus 1,4. Maka di sini X-nya berarti itu minus 4. Jadi minus 4 ditambah A. A-nya berarti 3. A-nya 3 ditambah 3, Y. Y-nya itu 1. Y-nya itu 1. Jadi 1 ditambah B. B-nya itu minus 4. Jadi 1 ditambah minus 4. Hasilnya nanti L aksen bayangannya itu minus 1, minus 3. Nah, di sini J aksen 2, minus 1. Nah, sama kan di sini 2, minus 1. Lalu K aksennya itu 2, minus 3. 2, minus 3. L aksennya minus 1, minus 3. Jadi di sini minus 1, minus 3. Nah, translasinya itu berarti pergeserannya itu seperti ini. Yang tadi segitiga hitam di sini ditranslasikan, digeser menjadi segitiga merah, letaknya di sini. Gitu. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Mungkin hanya ini saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.